Halo, ketemu lagi dengan Guru Venon. Ya, kita akan membahas tentang persamaan polinomial. Nah, persamaan polinomial itu apa? Persamaan polinomial ya persamaan yang mengandung polinomial gitu. Gitu aja simple. Nah, sebelum kita membahas persamaan polinomial, kalian harus tahu dulu polinomial. Jadi harus tahu dulu teorema faktor, teorema sisa, diagram Horner, dan lain-lain ya. Setelah prasyarat tersebut tahu, baru persamaan polinomial bisa kita bahas. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan persamaan polinomial. Nah, kalau di level SMA ya, persamaan polinomial ini diselesaikan dengan cara coba-coba. Coba-coba gimana nih? Apanya yang dicoba? Ya, maksudnya dicoba-coba adalah nilai X-nya itu kita coba-coba. X sama dengan berapa kira-kira itu dicoba. Nah, tapi kita nggak sembarang coba-coba. Kita menggunakan teorema ya, yang disebut teorema akar rasional atau rational roots theorem. Nah, teorema ini maksudnya gimana? Teoremanya seperti ini ya. Misalnya ada persamaan polinom an x pangkat n tambah an min 1 x pangkat n min 1 dan seterusnya ditambah sampai konstanta sama dengan 0. Apabila persamaan seperti ini memiliki akar yang rasional, maka akar yang rasional itu pastilah faktor dari konstanta atau faktor dari A0 dibagi faktor dari variabel pangkat tertinggi. Dibagi faktor dari koefisien variabel pangkat tertinggi atau AN. Nah, caranya gimana menerapkan ini? Nah, gini, saya kasih contoh aja mendingan ya. Contoh, x pangkat 4 tambah x pangkat 3 tambah 6x kuadrat ditambah x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, ini nilai x-nya berapa yang memenuhi nih? Caranya kita pakai teorema akar rasional dulu. Nah, faktor dari konstanta atau faktor dari A0. A0-nya kan 3 nih. Nah, faktor dari 3 kan plus minus 1 plus minus 3. Nah, sekarang AN, faktor dari AN itu faktor dari koefisien variabel pangkat tertinggi atau 1 ya. Jadi faktor dari 1 adalah plus minus 1. Nah, nilai X yang akan kita coba itu adalah faktor dari 3 dibagi faktor dari 1. Nah, ini kan ada banyak kemungkinan. Ada 1, negatif 1, 3, dan negatif 3 ya. Nah, ini 1 ya dari 1 dibagi 1. Negatif 1 ya bisa dari 1 dibagi negatif 1 atau sebaliknya. 3 ini 3 dibagi 1. Negatif 3 ini 3 dibagi negatif 1 gitu ya. Itu kemungkinan-kemungkinannya. Nah, kita coba cek mana yang memenuhi dengan diagram Horner. Nah, ini kan persamaannya ya, x tambah x pangkat 4 bla 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 sama dengan 0. Calon akarnya kita tahu dari tadi ya, dari teorema akar rasional kan 1, negatif 1, 3, dan negatif 3. Nah, kita coba aja satu-satu ini mana yang memenuhi. Coba 3 ya, ini saya pengennya nyoba 3 dulu. Kayaknya feelingnya bener gitu, pakai feeling sih. Kalau kalian hoki langsung nemu. Nah, ternyata nggak memenuhi ya, dimasukin ke diagram Horner. 1 kali 3, 3, 1 tambah 3, 4, 4 kali 3, 12, negatif 6 tambah 12, 6, 6 kali 3, 18, jadi 19, 19 kali 3, 57, akhirnya 60 sisanya. Jadi nggak memenuhi 3, ini berarti bukan akar. Nah, 3 ini bukan solusi. Nah, nyoba lagi, 3 udah coret ya, 3 tidak memenuhi ya. Sekarang coba negatif 3 coba. Negatif 3 memenuhi nggak? Oh, ternyata memenuhi, sisanya 0 ya. Jadi 1 nih kan, dikali negatif 3, jumlahkan terus, dikali, dijumlah, dikali, dijumlah, 0 akhirnya hasilnya. Jadi 3 ini adalah solusi. Nah, setelah menemukan negatif 3 ini adalah solusi, sorry negatif 3 ya, tadi saya nyebutnya 3 salah. Negatif 3 ini solusi, berarti persamaan ini ya, berarti persamaan x pangkat 4 tambah x pangkat 3 tambah 6x kuadrat tambah x tambah 3 sama dengan 0 itu sama dengan seperti ini. X tambah 3, nah ini di sini yang tadinya x pangkat 4 jadi x pangkat 3. Nah, koefisiennya ngambil dari sini, dari diagram Horner. Jadi x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat ditambah 0x ditambah 1 sama dengan 0. Nih koefisien 0 saya tulis supaya enak ya, supaya nggak keliru kalian. Nah, jadi bisa diubah seperti ini. Nah, sekarang tinggal calon akar berikutnya yang belum dicek, 1 dan negatif 1. Nah, tapi kita nggak usah ngecek ke sini. Ke persamaan awal nggak usah, karena persamaannya udah disederhanakan ya. Untuk negatif 3 kan punyanya ini, punyanya faktor x tambah 3. Nah, 1 dan negatif 1 pasti punyanya ini, punyanya faktor, pasti punyanya x pangkat 3 kurangi 2x kuadrat tambah 0x tambah 1 ini, di sini. Nah, jadi kita bentuk lagi diagram Horner, koefisiennya jadi 1, negatif 2, 0, 1. Koefisien ini ya, kita coba 1, memenuhi apa enggak? Oh, ternyata memenuhi.
Nah, berarti 1 adalah solusi. Nah, negatif 1 coba kita coba. Nggak usah ya. Karena udah persamaannya bisa disederhanakan lagi. Jadi X tambah 3, nah, X ini kan yang tadi ini. X tambah 3, sininya X pangkat 3. Nah, kemudian kita bisa sederhanakan lagi. X tambah 3, X min 1. Nah, ini X kuadrat min X min 1. Ini dari mana? Dari sini koefisiennya ya. Dari diagram Horner. 1 ini berarti X kuadrat dikurang X dikurang 1 sama dengan 0. Nah, sekarang kan ini udah ketemu nih. Akar-akarnya tuh negatif 3, terus 1. Nah, tinggal akar-akar dari persamaan kuadrat kan, jadi yang tersisa. Nah, ini pakai rumus ABC. Faktor paling kanan adalah persamaan kuadrat. Nah, ini kan persamaan kuadrat nih. Dengan akar ya tinggal rumus ABC ya. 1 ya, plus minus negatif B-nya kan 1. Plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2. Ketemu 1 plus minus akar 5 per 2. Nah, udah ketemu. Himpunan penyelesaiannya berarti persamaan polinomial ini memiliki akar-akar 1, negatif 3, 1 plus akar 5 per 2, dan 1 min akar 5 per 2. Ini memenuhi semua. Jadi inilah himpunan penyelesaiannya. Nah, gitu aja persamaan polinomial. Caranya coba-coba. Terima kasih. Nah, semoga penjelasannya bisa dimengerti. Sampai jumpa di video Guru Venon yang selanjutnya. Bye-bye.